Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahman. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa tuntutan dari PA sidang PA sebelumnya itu. Di sini sudah saya perbaiki Bu untuk beberapa tuntutannya itu semuanya yang sudah saya perbaiki. Eh, Pertama itu untuk data kelas. Di sini untuk data kelas itu saya tambahkan untuk menambahkan tingkat kelasnya itu ada tiga: kelas X, kelas XI, kelas XII, kelas 10, 11 dan 12. Sesuai dengan namanya nanti diisi sama gurunya gitu. Nanti ini berfungsi untuk soal-soal mereka nanti. Mungkin kita kembali. Untuk data siswanya. Nah, ini kan masih campur nih. Udah bisa diklasifikasikan berdasar kelasnya. Misalkan kelas X farmasi satu nih, kita filter. Nah, di sini sudah bisa. Ataupun ini ini kosong karena belum ada data siswanya. Nah, kemudian untuk materi kemarin itu ada untuk penambahan waktunya sesuai sama materinya itu berapa lama kan. Di sini ada untuk misalkan ingin membuat gitu, kita bisa tambahkan judulnya algoritma. Misalkan algoritma adalah titik. Nah, di sini ada waktu bacanya itu kita bisa isikan berdasarkan detik gitu. Misalkan di sini ingin uh, 2 menit atau 3 menit. Nah, kemudian ini mau ditugaskan ke kelas mana aja. Misalkan ke kelas XI, X farmasi nih. Ini bisa ditugaskan lebih dari satu kelas ya Bu. Nanti juga bisa, misalkan ini kan farmasi satu nih, baru pertama nih. Nah, ini kan farmasi satu nih, algoritma nih. Bisa kita tambahkan gitu ke kelas farmasi lainnya. Agar memudahkan guru dalam mengirimkan materi-materinya. Jadi nggak perlu ulang-ulang terus gitu untuk kirim materi. Ini berarti sudah terkirim ke X farmasi 1 dan X farmasi 2. Kita contohkan ke, saya coba ke aplikasinya ya. Kita lihat masuk. Oh, ini masih kelas XI farmasi 2 ya. Coba kita ubah ke X. Nggak usah diubah, kita lihat di sini. Untuk XI farmasi 2 itu cuma ada ini algoritma ya. Cuma ada algoritma. Kita lihat. Nah, cuma ada algoritma di sini. Dan coba kita tambah. Tadi XI farmasi 2 ini. Nah, sudah kita tambah nih XI farmasi 2 di algoritmanya. Kita lihat, kita reload dulu. Kita reload. Nah, ini kan tadi ada itu ya, notifnya. Nah, ini kan yang baru saja kita kirimkan tadi kan. Nah, di sini harus baca berapa menit gitu. Coba kita percepat aja ya. Cepat waktunya gitu biar memudahkan. 30 nih. Nah, kita reload dulu. Nah, kita lihat 30 untuk mendapatkan skornya itu 30 detik. Sambil
Ini juga bisa diklasifikasikan Bu, berdasarkan kelasnya itu. Misalkan ini kan materi yang telah dikirimkan ke kelas farmasi 1 nih. Nah, ataupun ini farmasi 2 dan ini nggak ada karena nggak belum dikirimkan ke kelas ini. Nah, yang tadi itu kan, nah ini kan sudah selesai nih. Kita tinggal selesai dan klaim poin. Nah, dapat nih poinnya. Nah, kemudian eh progresnya. Di sini juga kita bisa lihat siswa mana saja yang telah membaca sampai selesai nih materinya. Nah, di sini ada coba kan, di sini memang coba ya, namanya coba. Karena ini untuk akun untuk saya coba gitu. Nah, selesai berarti siswa ini telah membaca. Waktu selesainya di sini jam segini dia selesai baca. Nah, kemudian untuk bang soalnya. Nah, bang soalnya ini saya tambahkan fitur lain juga Bu, bukan hanya latihan. Jadi soal umum ini, bang soal umum ini soal-soal latihan yang bisa dikerjakan oleh siswa di latihan soal ini. Nah, kan ada pilihan untuk 10, 20, 30, 40, ataupun 50. Nah, randoman soal yang ditarik ini dari bank soal umum. Di sini bank soal umum. Beda dengan bank soal ujian nanti. Intinya seperti ini saya contohkan untuk misalkan untuk nambah soal secara manual bisa dipilih materinya apa, misalkan menyamakan penyebut. Nah, tingkat kelasnya ini, jadi tingkat kelasnya ini gunanya nanti kan pastinya tiap tingkat kelas itu materi matematikanya itu kan sama kan Bu. Jadi saya nggak eh, nggak berdasarkan tiap kelas. Soalnya nanti akan kesusahan untuk guru-gurunya menginput menginput soal-soalnya karena mereka itu kan eh, intinya itu kan materinya pasti kan tetap sama gitu untuk kelas tingkat X itu tiap kelasnya. Cuma misalkan saya tambahkan nanti setiap kelas itu beda-beda soalnya. Nanti akan kesulitan untuk gurunya gitu. Sedangkan ini kan kesulitan untuk menginput karena banyak tiap soal padahal soalnya sama nih mau dipakainya di tiap kelasnya gitu. Jadi akan kesulitan untuk gurunya. Nah, tapi untuk ujian nanti bisa beda. Ini hanya untuk latihan saja. Latihan ini kan untuk meningkatin kemampuan siswanya gitu. Jadi ada 10 soal, 20 soal, 30 soal, 40 dan 50. Secara random menarik dari data soalnya. Berdasarkan kelas mereka juga. Kelas X. Jadi nggak bisa dia ambil soal kelas X, kelas 12. Kelas 11 itu nggak bisa diambil. Karena dia ini soalnya kelas sebentar, karena dia ini kan kelas 11 Bu. Jadi dia nggak bisa dapat soal dari kelas X ataupun kelas 12 ini, kelas 10 dan kelas 12 dia nggak bisa dapat soalnya. Cuma di kelas 11 soal kelas 11 saja. Misalkan ini untuk kali satu skornya biarkan saja durasinya 60 menit misalkan 10 ya, 10 detik ya. Opsional sih untuk gambarnya, tapi kita lewati saja. Nah, ini secara manual untuk isinya. Opsinya bisa ditambah. Kan A, jawabannya 1, jawaban benar simpan. Coba kita kembali dulu. Nah, kita lihat untuk kelas 11 ini ada berapa soal nih? Baru 1, 2, 3, 4. Baru 4. Kita tes aja ya langsung 4. Karena kan ada banyak di soal lain. Dan kelas 0 ini karena belum saya ubah ini. Kita coba. Pasti dia bakal ngambil cuma 4. Walaupun saya ambil 10. Karena datanya itu cuma ada 4 ini.
Kelas 11 ini kita lihat kelas 11 soalnya. Nah, cuma 4. Kita lanjutkan nih. Nah, 4. Nah, nilainya benarnya waktunya ini nilai konkretnya ini skor yang didapat. Nilai konkret karena soalnya cuma ada 4. Ini karena soalnya memang sedikit belum saya tambahkan untuk kelas 11. Jadi sebentar. Saya juga tadi itu menambahkan fitur lagi Bu untuk ujiannya. Nah, untuk ujian ini saya ada bank soalnya juga, bank soal untuk ujian. Dan sini uh, untuk ujiannya untuk kelas bank soal untuk kelas 11 itu di sini ada segini, ada 13. Oh, ini yang kelas 10 nih. Nah, ini nanti berguna untuk paket ujian nih, Bu. Nanti saya jelaskannya, tapi di sini saya ingin menjelaskan untuk soalnya dan untuk importnya juga bisa ini untuk diunduh. Template-nya, template soalnya itu seperti ini. Ada sedikit perubahan dari yang sebelumnya itu ada materi ya. Nah, ini grade levelnya itu misalkan untuk grade kelas 10. Oh, ini saya langsung kasih yang sudah jadi aja ya. Dan yang sudah jadi itu sebentar. Nah, ini yang sudah jadi, ini contohnya aja ya. Ini materi ini nama materinya, grade level ini, tingkat kelasnya, tingkat kelasnya. Kemudian soalnya itu skornya, durasinya 30 detik. Sini skornya yang didapat. Kemudian opsinya itu ada berapa opsi kan, ada sampai D nih. A, B, C, D, dan kunci jawabannya itu huruf besar. Di sini kunci jawabannya, kemudian tipenya. Kenapa tipe di sini khusus? Berarti ini soal bertipe untuk ujian. Soal untuk ujian. Ini soal berarti soal untuk ujian. Kalau tipenya khusus. Beda soalnya untuk soal umum ini kan untuk khusus untuk latihan. Sedangkan soal ujian ini bisa digunakan untuk ujian. Atau soal umum juga bisa nanti digunakan untuk ujian. Nanti ada di paket soal ini. Saya jelaskan nanti. Nah, untuk import tadi ya. Uh, kita coba tambah untuk soal umumnya soalnya masih sedikit. Kalau dia soal umum, ini kita hapus saja. Nah, kita simpan. Karena ini kosong berarti ini bakal jadi soal umum. Kita pilih ini, upload. Nah, di sini dia. Kelas 11 sesuai ini. Kelas 11, 30 ini kan. Nah, banyak kan. Nah, ini bisa kita klasifikasikan juga untuk soalnya berdasarkan kelasnya. Dan juga bisa dilihat berdasarkan materinya gitu. Oh, ini kelas X, ini kelas 11 nih. Berdasarkan yang menyamakan penyebut nih. Menyamakan penyebut di sini kenapa ada ini X formasi dan lagi ini? Karena ini menyamakan penyebut sudah di-share ke kelas, ketiga kelas ini. Sudah dibagikan ke ketiga kelas ini dan kita terapkan. Nah, menyamakan penyebut nama materinya, ini soalnya, durasinya. Untuk jawabannya itu bisa dilihat juga sih di sini, atau misalnya tambah opsi lagi. Kita kembali berdasarkan kelas, kemudian
Kita ke paket ujian. Untuk paket ujiannya ini kita bisa buat paket baru. Tadi kelas berapa ini? Kelas X1 farmasi kan. Misalkan ulangan harian. Ulangan harian nih. Kelas farmasi 2 tadi. XI farmasi 2 kelas 11. Kita simpan. Nah, di sini soal-soalnya itu bisa guru tambahkan, entah mau dari soal umum atau bang soal ujian. Misalkan bang soal umum nih ingin ditambahkan ini, ini, ini. Kemudian bang soal ujian, kan pastinya guru juga ingin membuat soal ujian berbeda kan untuk soal umumnya gitu. Selain dari soal umum, misalkan ini kan ini, ini kita ambil 10 soal misalkan. Nah, 10 ujian. Nah, ini kodenya ini bisa digunakan juga untuk, nah ini sudah ada nih ujiannya, ulangan jadi ini ulangan harian. Nah, ulangan harian ini kan ulangan kan bisa langsung nanti ulangan, dan ini nggak perlu tiket ya, yang pakai tiket itu cuma latihan. Soalnya ini kan nanti kan dapat skor untuk siswanya dan pilihan mau berapa jumlah soalnya gitu siswanya. Latihan bisa di rumah, bisa di mana aja gitu tanpa kesusahan nanti pakai tiketnya. Dan di sini untuk ujian ini tanpa tiket dan cuma bisa satu kali. Jadi nggak bisa lebih dari satu kali karena ini kan ujian. Bisa juga pakai kode. Pakai kode ini nanti ujiannya ini bisa dipakai untuk kelas lain. Misalkan gurunya mau dipakai ke kelas lain, tapi kan ini untuk kelas XI farmasi harusnya kan. Misalkan untuk kelas lain bisa juga dari kode, masukkan kodenya di sini. Langsung saja kita coba untuk ulangan harian. Di sini kita coba isi cepat. Nah, berarti di sini nilai konkretnya itu 50. Skor yang didapat itu 50 dan jumlah benar soalnya itu 5/10, waktu pengerjaannya itu 12. Dan ujian ulangan harian. Kita kembali ke beranda, kita lihat lagi. Nah, ini sudah tidak bisa lagi dikerjakan karena memang satu kali. Bahkan kalau mereka mau isi kodenya itu, ini kita contohkan. Mereka itu nggak bisa lagi benar-benar masuk karena memang satu kali. Ujian harus memang satu kali. Nah, kemudian story dari latihan itu, ulangannya juga itu masuk ke sini. Nah, ini kan ulangan harian memang saya buat berbeda tampilannya biar kelihatan kalau ini ulangan harian. Ini story latihan dia dan ini ulangan harian. Terus untuk leaderboardnya gitu. Leaderboardnya ini siswa juga bisa lihat berdasarkan kelas mereka gitu kan. Kelasnya tadi itu kan SI farmasi. Nah, karena siswanya cuma satu, ya si akun coba di sini sendiri atau kita coba ke kelas lain. Ke kelas lain SI farmasi satu ini, bisa berdasarkan kelas masing-masing. Ini kosong karena nggak ada siswanya, atau berdasarkan tingkat kelas. Misalkan tingkat kelas X, seluruh kelas tingkat kelas X itu siswanya ini, atau seluruh tingkat kelas XI siswanya ini. XI atau X ini kosong karena nggak ada. Kemudian, oh iya, untuk latihan tadi itu kan, untuk ujian tadi kan gurunya juga perlu untuk mengevaluasi nilai siswanya gitu kan.
Maka dari itu saya juga menambahkan evaluasi untuk si nilai-nilai ujiannya itu di sini. Di sini ada, oh ya, di sini juga ada untuk filter ya, untuk melihat mengklasifikasikannya itu berdasarkan kelasnya. Misalkan tadi itu kan kelas ini nggak ada kelas ini, berarti kan tadi, nah ini di sini untuk evaluasinya itu tinggal ini, kita lihat hasil pengerjaannya. Nah, berarti tadi itu kan sudah satu akun nih. Bisa dilihat nilai konkretnya itu di sini, skor poinnya, ini tanggal pengerjaan, kelasnya, detailnya juga. Di sini bisa dilihat jawaban siswanya itu, evaluasi siswanya. Di sini menjawab salah, benarnya 5 soal tadi kan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gurunya bisa lihat di mana kesalahan siswanya. Kemudian ini untuk kelola ya, kelola lagi misalkan ingin mendapatkan soalnya yang tadi itu. Untuk mengeditnya juga bisa edit namanya. Ini kalau kita pindahkan juga bisa, ini dipindah ke kelas lain, misalkan gurunya mau. Kemudian evaluasi sudah ada. Nah, papan peringkat itu guru bisa cari berdasarkan seluruh kelas, bisa berdasarkan seluruh tingkat kelasnya. Ini kelas ini ataupun kelas 12 matematika, atau gurunya mau berdasarkan kelasnya aja, total skor berdasarkan kelasnya, ranking siswanya ini atau ini, karena cuma ada coba sih, bisa di reset. Kemudian untuk evaluasinya juga ini saya ubah. Kemarin itu hanya untuk latihan saja, sekarang ini udah hanya untuk latihan. Sekarang ada untuk ujiannya, ujian yang sudah dikerjakan siswanya. Nah, ini juga bisa difilter berdasarkan kelasnya. Tadi saya itu kan ini evaluasi 2, bisa kita lihat ujian yang dia lakukan. Nah, sudah pernah dia ngerjain ulangan harian, jawaban-jawabannya segini, nilai konkretnya segini, skor poin didapat ini, dan kita bisa lihat lagi di sini. Di sini kemudian ini tadi kan, misalkan latihan yang dia lakuin juga, ini latihan yang dia lakuin tadi. Dashboard, data kelas, materinya juga sudah. Ini kayaknya apa lagi ya aplikasinya tadi, oh iya, game ya. Nah, selanjutnya untuk fitur tiket skornya gitu ya. Sebelumnya itu di sidang diminta kalau tiket skornya itu bisa juga didapat kalau siswanya menyelesaikan levelnya itu dengan aman tanpa kesalahan satu kali pun. Di sini langsung saja saya contohkan. Misalkan di level 1 ini dia jawab tanpa masalah 0,95. %. 10%.
konsisten. Nol koma 45%. Nah, di sini tiket dia kan sudah habis nih tiket siswanya tadi, memang nol. Makanya dia nggak bisa dapat skor lagi. Tapi karena dia menyelesaikan dengan sempurna tanpa masalah, dia mendapatkan satu tiket lagi, tiket skor. Di sini kita lihat. Nah, dapat lagi nih dia tiket skornya. Jadi dia bisa main dan dapat poin lagi. Sekarang di sini kita jawab dengan maksimal. Sebentar. Oh, 40%. Nah, kalahnya mesin. Nah, di sini dia mendapatkan poin. Poinnya dapat nih karena tiket skornya dipakai. Tapi di sini penyelesaian sempurna bonus tiket untuk level ini setelah diklaim hari ini. Di sini saya batasi untuk mendapatkan tiket skornya tiap level karena level 1 ini kan mudah. Jika si siswanya terus-terusan nanti bisa mendapatkan tiket skornya, nanti nggak ada habis-habisnya tuh. Karena kan level 1 ini mudah dikerjakan. Makanya saya batasi itu 1 hari. Setiap level itu 1 hari untuk mendapatkan tiket skor. Jika sudah lewat 1 hari, baru mereka bisa dapat tiket skor lagi di level 1 kalau penyelesaiannya sempurna. Gitu. Tiap levelnya itu seperti itu, mau itu 2, 3, cuma 1 hari. 1 kali 1 hari untuk mendapatkan tiket skor. Ini saya contohkan level 2 ya. Ini bisa dapat tiket skor. Selama dia menjawab dengan sempurna. Nggak pernah salah. Tiga puluh 0,3. Nah, dia dapat skor dan juga dapat poin karena tiket tadi terpakai. Dapat juga skornya, tiket skor. Jadi tiket dia itu nggak berkurang. Satu, karena tadi satu dipakai skor, satu kembali lagi ke sini. Gitu. Misalkan dia nyelesain nih tapi nggak sempurna gitu, maka nggak bisa dapat tiket skor. Saya contohkan di 3 ini ya, belum kita selesaikan.
0,09. Habis ini kita salahkan sekali. Kita salahkan satu kali untuk melihat hasilnya. Kita salahkan. Nah, ini satu kali salah. Sekarang kita selesaikan, kalahkan musuhnya. 3. Kalau 3. Koma 14, berarti 14%. Satu kali lagi musuh akan kalah. 29%. Salah jawab. 3%. Nah, dia bisa dapat tiket karena dia tadi itu kan salah satu kali, kecuali dia benar sepenuhnya. Jadi itu saja perbaikan dari PA-nya berdasarkan tuntutan sebelumnya, Bu. Semoga ini sudah benar tuntutannya tanpa masalah lagi. Selanjutnya saya ingin melanjutkan ke pembuatan laporannya, perbaikannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.